sebagai penonton acara catatan demokrasi, melihat putri pengacara keluarga Vina tampak tidak cerdas dengan terus nyerocos, menyerang, menyudutkan Saka Tatal. Penyebabnya dia semakin bingung, karena menurut putri, mengapa 8 tahun bukan waktu yang sebentar? Saka Tatal baru mengakui bukan bagian dari tersangka setelah film Vina tayang. Hukuman 8 tahun, menjalani saya 3 tahun 8 bulan karena ada potongan remisi dan ikut program. Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini. Kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa, saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi. Diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan, kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukannya siapa, Saka? Polisi, Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum air kencing, yang 1 liter yang gede tuh. Suruh minum semuanya yang ada di situ. Termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada 1 orang saya nggak kenal, Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Dari 8 orang ini, 1 pun nggak ada yang kenal? 1 yang nggak kenal. Rivaldi? Yang lainnya kenal, karena satu kampung. Tapi ya yang lainnya ada yang mengaku? Yang lainnya ada yang mengaku melakukan tindakan itu? Penganiayaan, pemerkosaan kepada almarhumah Vina. Ada yang mengaku, yang lainnya? Ya kalau itu saya nggak tahu, karena saya kan posisi waktu di Malang Pajadan ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Sampai ujung waktu, Saka Tata, apakah keluar sampai akhirnya kamu terpaksa untuk mengaku, kalau versi kamu? Saya mengaku karena udah nggak kuat tahanan tubuh orang juga dipukulin sama orangnya. Dipukulin, sekuat-kuatnya orang dipukulin, disetrum, diinjak-injak, disiksa. Tahanan tubuh orang itu beda-beda. Saya udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan lagi. Saya juga udah pasrah. Berkali-kali, berhari-hari, atau seperti Tiap apa? hari kayak gitu terus. Tiap pagi juga tiap apel propos dipukulin sama polisi. Kondisi fisik waktu itu bisa digambarkan, Saka? Mohon maaf. Ya, kondisi fisik lemas, mata memar, kepala juga bocor, cuman sekarang udah mending. Kalau memang ada dugaan oknum yang, mohon maaf, tadi Saka mengatakan oknum memaksa saya untuk mengatakan pengakuan. Polisi disiksa. Apa yang mereka ucapkan kepada Saka? Sehingga Saka mau tidak mau harus mengaku, karena tidak ada pilihan lain. Karena gimana, saya juga dipukulin sama polisi, udah nggak kuat lagi. Fakta baru, Saka mengaku ia bukan bagian dari tersangka. Mbak Putri. Iya. Memang ini luar biasa mengagetkan ya Mas ya. Kalau memang dari Saka sendiri mengatakan dia tidak melakukan perbuatan tersebut, saya justru semakin bingung kenapa 8 tahun baru mengakui sekarang Saka. Itu. Karena 8 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Kenapa kamu harus bersedia menahan diri? Apakah di persidangan kamu tidak mengatakan kepada majelis hakim, saya dipaksa Pak untuk mengakui? Karena banyak tekanan. Saya dipukulin, dari polisi juga banyak tekanan. Nah waktu Ibu Titin, waktu di persidangan, apakah saya tidak suka diinterogasi seperti itu. Mbak kan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini. Saya yang paling tahu apa yang ada di dalam sidang. Saya bertanya Bu, Enggak. justru saya bertanya saya kenapa tidak kok mau. baru 8 tahun Ibu baru muncul ke permukaan karena film ini tayang. Karena Mbak nggak pernah tahu apa yang sudah saya lakukan. Justru saya bertanya, karena Ibu sebagai kuasa hukumnya, jangan Ibu menggiring opini 8 tahun Bu. Justru yang menggiring opini itu putri pengacara keluarga Vina. Tampak sengaja tidak percaya pernyataan yang disampaikan yang benar-benar dialami Saka Tatal.
menuduh peristiwa pembunuhan itu benar terjadi melibatkan Saka Tatal. Seharusnya tidak menginterogasi, menanyakan kepada Saka Tatal dengan mengatakan bahwa setelah 8 tahun baru muncul mengaku tidak terlibat. Pengacara cerdas, tonton dulu lalu cermati fakta persidangan. Keterangan pengacara pendamping Saka Tatal, pembelaannya tidak didengar di persidangan. Tidak ditanggapi saat itu. Saya pengacara dari kampung, Mas. Tapi apapun, kalau saya menghadapi sesuatu, biasanya saya pelajari dulu. Kalau saya dapat klien, saya pasti pelajari dulu di mana. Saya tidak paham dengan pertanyaan tadi. Mohon maaf kepada dari kantor hukum Hotman Paris ya. Pak Hotman Paris, dengan segala hormat. Saya agak kaget tiba-tiba, kenapa baru sekarang? Saya fakta, dia fiksi. Akhirnya kan pusing, saya yang emosi. Jadi idealnya, eloknya, seperti Bang Johnson, ketika akan bicara di sini, Bu, boleh nggak lihat berkasnya? Harusnya kan eloknya begitu, biar tahu kita posisinya di mana, nggak ujuk-ujuk nanyain. Saya kan tidak tahu apa yang terjadi. Mau nanya ke siapa? Kalau pengacara kan biasanya nggak begitu, Cantik. Biasanya saya dipercaya kasus-kasus. Apa sih ininya? Kita cari tahu sampai di mana sih? Kalau perlu kan Mbak nggak ada urusan dengan saya. Loh kok Bu Titin punya berkas? Mbak, kita bedah dulu yuk. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Ini berkas ini pernah dihadirkan di persidangan loh. Kita perdebatkan loh. Sambil saya tunjukkan ke layar Ibu. Kenapa sih mesti fiksi dulu, nanya dulu? Kenapa sebelumnya nggak cari tahu? Kan saya juga terbuka. Penjelasan dari Bung Johnson Panjaitan. Pengadilan menjadi tidak benar jika berkasnya sudah tidak benar dari awal. Tapi kalau lihat dakwaannya, nah saya ngomong dakwaan ini, ya, karena kan hasil penyelidikan dan penyidikan ini kan menghasilkan BAP yang Ibu Titin pegang. Nah, supaya sampai ke sidang kan diperiksa dulu oleh jaksanya setelah polisinya melakukan pemeriksaan, ya kan? Baru kalau itu diterima, Mic-nya boleh sambil lurus Bang supaya jelas. jaksanya bikin dakwaan dan berkas itu dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dasarnya sidang adalah dakwaan. Dasarnya dakwaan adalah berkas perkara. Ya, ini saya harus pegang itu supaya kita berdebatnya juga atau menjelaskannya juga berdasarkan fakta. Ya. Nah, dari Polsek kecelakaan lalu lintas, ke Polres mulai soal pembunuhan. Ya. Nah, ini ada yang kalau polisi kan selalu ngomongnya scientific criminal investigation. Pertanyaannya apakah itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak? Karena pertanyaan mendasarnya, Vina dan Eki ini matinya karena apa? Itu harus jelas. Dan yang bisa mengungkap ini ahlinya melalui polisi, meminta bantuan ahlinya dan petugas yang memang berwenang melakukan ini semua. Nah, ini juga jadi problem menurut saya. Karena apa yang dilakukan di Polres, apakah itu memang kecelakaan tunggal? Nah, itu kan jadi perdebatan. Ditambah apa yang dialami Saka tadi Bang Johnson. Ya, apa yang dialami Saka itu nanti kita ngomongnya di belakang. Karena Saka sudah menjalankan hukuman. Dia sudah menjalankan hukuman. Sementara hukum kita bilang, apapun peristiwa pengadilan, pengadilan harus dianggap benar. Loh, pengadilannya bisa nggak benar kalau berkasnya juga nggak benar dari awal.